Yang segar, yang segar, yang segar. Cus yuk merapat yang demen segar-segar nih. Yang lagi ngantuk dijamin pada melek deh tuh. Beneran foodies, siapa yang bisa tahan coba ngelihat aneka buah segar kayak begini di depan mata. Ada salak, mangga, nanas, anggur, kelengkeng, dan masih banyak lainnya. Jualan apa sih warung yang namanya Depok Fried Bingits ini nih? Banyak loh foodies, nggak pelit. Pelit dong, buahnya juga selalu seger Kak setiap hari. Oh, buahnya seger ya? Buah baru semua ya? Baru setiap hari. Selain porsinya gede, foodies juga bebas pilih buah sesuai selera. Ya Tias, dipilih. Kok buah yang dipilih pada asam-asam gini semua sih? Penasaran kan mau dibikin apa? Eits, sebelum ngeracik, ada yang menarik perhatian Tias nih foodies. Udah 3 kali. Kira-kira berapa kali foodies aku akan menelan ludah? Kayak Sabar Kak, ada lagi topping. sabar. Ada lagi toppingnya. Berapa banyak Mbak toppingnya? Banyak, ada 9 macam buah. Wow, oh ternyata ada ini juga. Jeruk Bali. Yap, buah-buahannya bakalan dicelup pakai aneka topping ini. Mirip-mirip kayak coklat fondue gitu ya, tapi di sini namanya es koko foodies. Kuncinya ada di buah-buahan yang didinginkan minimal 3 jam hingga teksturnya mengeras. Nah, begitu kena coklat, langsung auto menempel deh tuh sempurna. Wow, jadi si coklatnya langsung nempel foodies, lihat deh. Jadi dia nggak meleleh tumpah-tumpah gitu, langsung nempel ke si buahnya. Tinggal kasih topping tambahan nih guys, kayak almond, meses, dan sugar sprinkle. Jadi deh, gemes banget kan? Wih, ini dia foodies. Ini namanya apa sih Mbak? Es kulkul. Es kulkul. Nah ternyata buah-buahan yang dipilih Tias tadi tuh bakalan dibikin jadi asinan kiamboy foodies. Tinggal diguyur dengan kuahnya yang terbuat dari rebusan kiamboy atau plum kering. Tambahkan juga perasan jeruk sunkit biar makin segar. Wih, ini dia nih asinan buah favoritnya para bunda-bunda ya kan? Ini kayaknya harus kayak berenang gitu foodies si buah-buahannya. Iya, ada yang ketinggalan nih bun. Tambahin irisan cabai rawit merahnya ya, supaya makin apa? Menyala asinanku. Aku boleh cobain kuahnya dulu kali ya. Si air jeruk tadi itu. Si air jeruknya tadi juga udah seger banget dan fresh banget. Sekarang kita ambil dari yang paling bawah. Ulala, berlapis-lapis nggak sini buah-buahannya? Sengaja banget nih kita pesan ukuran gedongan banget biar foodies yang nonton juga bisa tahu real senano-nano itu isiannya. Tadi yang paling bawah itu ada si nanas sama mangga-mangganya. Nanas dulu ya. Nggak bisa berword-word, alias berkata-kata. Kalau aku penggemar emang yang asam-asam, masih manisan, asinan, rujak tuh. Ini cocok banget buat lidah aku. Enak banget, seger banget foodies. Ini asli bikin melek. Wah, sukses bikin meremelek ya foodies. Emang senyandu itu ternyata foodies campuran kuah asam segarnya dengan buah-buahan yang crunchy karena saking freshnya. Eits, biar nggak cuma asam garam kehidupan aja ya kan? Tenang, masih ada manis-manisnya ke foodies. Anggur hijaunya, manis. Anggurnya tanpa biji semua ya foodies. Nggak, kita nggak perlu repot-repot lagi. Langsung telan aja. Nah, giliran raja terakhir nih. Mana ya kiamboynya? Kiamboynya kita makan.
sih aku adalah penggemar Camboy. Ini Camboynya, asemnya, dapat banget. Teksturnya tuh juga karena dia udah kena kuah, jadi dia agak lebih lembek gitu ya. Jadi langsung lumer. Kombinasi coklat dan buah beku ini memberikan sensasi kayak lagi makan es krim buah dengan lapisan coklat yang crispy banget. Ih, nagih foodies. Mohon maaf, brand freeze sekejap. Dingin Budin. Creamy, asin, manis, tanpa kesan enak sama sekali. Well, lagi-lagi Tias dibikin gak bisa berhenti deh tuh foodies. So, gimana foodies? Nama warungnya nggak tipu-tipu kan? Definisi one stop cemil-cemil Palu Gada ada di Jajanan Depok. Yang pasti harganya nggak bakal bikin kantong bolong. Mulai dari Rp5.000 aja kamu udah bisa jajan di sini. Mantul! Mak nggak receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, perbaksoan duniawi itu ya ada aja gebrakannya. Di Bekasi nih Foodies, ada bakso yang ngaku tekwan. Apa tekwan yang ngaku bakso ya? Nah lo gimana ceritanya sih tuh? Coba dong Reza kasih paham ke Foodies. Oke. Ini bukan cuma sembarang bakso, tapi ini wah beda. Mungkin baru satu-satunya di sini nih di Bekasi nih ya, bakso tekwan. Wih, tuh. Biasanya kan kepisah. Bakso-bakso, tekwan-tekwan. Nah ini dicampur. Mas Maman, kenapa nih bisa nyampurin bakso sama tekwan? Gimana caranya? Awal mulanya sih dari orang tua. Ide Orang tua? Iya, betul. Oh, orang tuanya Palembang? Bukan. Bukan? Sunda juga. Oh, Sunda juga? Iya. Definisi bakso pemersatu bangsa ya Foodies. Orang Sunda tapi bikin collab tekwan khas Palembang sama bakso. Baksonya juga bukan sembarang bakso Foodies karena ada pangsit gorengnya. Gaskan langsung kita pesan menu best seller yang ada di sini, tekwan campur plus pangsit goreng. Seporsi tuh Foodies dapat bihun, toge, seledri, bawang goreng, timun, tahu, sama pastinya bakso dan tekwannya yes. Ini dia tekwannya Foodies. Banyak banget kan? Ini sehari laku berapa kilo nih Mas? Kalau hari-hari biasa 17 kilo. 17 kilo Foodies, berarti rame banget ini. Tekwannya udah digoreng nih Foodies, tapi sebelum disajikan direbus sebentar dulu bareng sama kuah kaldu. Ya rasanya makin jos. Tadi juga pertama saya kira itu tetelan, ternyata itu tekwannya. Segini banyak, harganya 12.000 aja coba. Wadidaw, super receh. By the way, kamu juga bisa beli suka-suka. Mulai dari 5.000 juga boleh. Loh. Mas Maman, Iya, kenapa? ini kok baksonya beda sebelah nih? Nah, ini bakso ikan, Mas. Oh, bakso ikan. Iya, ada lagi. Yuhu Foodies, ini dia semangkuk kenikmatan duniawi yang berisi cita rasa 3 provinsi. Mantap betul. Ya, kita takis bareng yuk. Kuahnya ya kuah bakso, gurih, kaldu daging. Kalau tekwan itu kan lebih ke ikan ya, tapi ini gurih daging. Tapi ada tipis-tipis rasa ikannya, tapi nggak amis. Yes, rasa kuah tekwan bakso ala Bekasi ini emang khas banget. Kalau kuah tekwan kan biasanya gurih umami dari kaldu udang dan jamur tuh Foodies. Nah yang ini dominan kaldu sapi dengan sedikit sentuhan rasa ikan. Nah kalau disuap bareng sama baksonya, wih kayaknya makin mantul tuh Za, ya nggak sih? Kita sikat bakso sapinya dulu kali ya, yuk takis. Baksonya
kenyal, nggak terlalu susah untuk digigit juga. Kandungan daging sama tepungnya tuh kayaknya banyakan dagingnya. Jadi lebih berasa dagingnya gurih, tapi nggak lebay. Enak, baksonya oke. Sekarang kita cobain bakso ikannya. Nggak gampang masak bakso ikan. Saya pernah makan bakso ikan, tapi rasanya aneh gitu. Nah ini enak, kenyalnya pas, gurihnya pas, dan nggak amis. Nah, itu tuh yang susah tuh. Perbaksoannya approve ya guys, tekwannya harusnya juga mantul sih. Biasanya ikan tenggiri yang banyak dipakai untuk membuat tekwan karena dagingnya putih dan padat. Kalau lagi nggak ada bisa pakai ikan dori, belanak, bahkan ikan patin juga ya foodies. Kenyal, tapi nggak begitu kenyal karena awalnya digoreng, jadi kayak sesuatu yang digoreng terus dimasukin ke kuah gitu loh. Nah tapi lembut dia, ikannya berasa banget, pas loh ini loh. Bakso dikawinin sama tekwan. Timun. Dinikmati satu-satu endol, apalagi kalau disuap barengan foodies. Gas kan kita takis tekwan sama baksonya ya Zah. Eits jangan lupa timunnya juga dong. Real ya foodies, sajian yang satu ini bikin lidah bingung. Makan tekwan tapi kuahnya bakso. Wow, Indonesia tuh kaya. Ini contohnya makanannya dari daerah-daerah satuin jadi loh. Jadi nih barang bakso, gurih daging, tapi gurihnya nggak terlalu lebay, masih berasa, campur sama tekwan, gurih ikan, nyatu dia. Ternyata oke foodies, ini enak banget nih. Dinikmati barang pelengkap lain seperti mie dan pangsit goreng bikin sensasi makannya jadi makin seru. Ada crispy-nya, ada lembutnya, berpadu sama bakso dan tekwan yang garing, kenyal, lembut, mantep banget. Wah, kalau begini mah gak heran ya, warung tekwan mantep eksis terus sejak tahun 2000-an. Setiap harinya bisa laris 500 porsi tekwan bakso, coba. Wih, mantep kali nih. Ya kalau foodies maunya tekwannya aja bisa pesen tekwan polosan kayak begini ya. So, gimana foodies? Udah mau pengen? Udah penasaran ya? Warungnya dibuka dari jam 9 pagi. Foodies, yang aku bakso lovers harus cobain ini nih. Ini menu terbaru. Tekwan campur bakso. Nyatu. Nggak percaya? Langsung cobain. Nah, ini lokasinya persis ada di depan SD 11 Jatimulya. Ini dia. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan. Jualannya cuma hari Minggu, tapi langsung diserbu sama para pembeli. Wah, tampilan donatnya sih emang cakep-cakep ya foodies. Sekotak isi 6 donat ini cuma 20 ribuan aja. Beda jauh kan sama donat yang akhir-akhir ini lagi dicari netizen? Ini varian donatnya ada apa aja sih kalau tahu? Yang pink. Donatnya ini ada strawberry, coklat almond, meses coklat. Kesukaan saya nih kalau udah berwarna-warna, kemudian ada meses-mesesnya juga di atas tuh. Wow, cantik banget ya kan? Aduh, Mantepnya Kak. wow, ini udah lembut banget sepertinya ya. Nih, dak. Lembut banget, kemudian manisnya pas menurut aku. Slice strawberry-nya itu nggak bikin enak ya. Jadi benar-benar manisnya tuh pas gitu, nggak over sweet. Jadi benar-benar mantap banget. Tekstur donatnya itu beneran selembut itu loh foodies. Iya, beneran donat lah pokoknya. Yes, bukan odading. Terus toppingnya juga manis pas nih, nggak lebay pas masuk mulut kita. 100% approve, nggak pakai revisi yes. Alamat takeaway mah kalau begini ceritanya. Meskipun yang tadi variannya strawberry ini taruh, cenderung yang ini tuh manisnya sedikit lebih berkurang dari yang tadi strawberry karena dia ada gurih-gurih dari kacang tanahnya juga di atas foodies ya. Jadi mix gurih dan juga manis. Sensasi kacang tanah yang gurih-gurih sedap bikin varian taro ini menjadi bestsellernya foodies. Kayak udah jodoh aja loh gitu foodies, taro sama kacang jadi satu, beneran banget manis gurih manja rasanya di lidah. Pasar Hankam Bekasi ini emang surganya kuliner. Mau jajanan manis, pedes, asin, gurih, semuanya super komplit foodies. Wah, serba rame dan serba antri nih kalau di sini ternyata foodies. Ada dimsum bakar. Wah, kesukaan saya nih. Tuh, udah pada heboh sendiri kan ya kan?
Dimsum bakar pakai cocolan chili oil yang super pedas. Gak nahan ya, pengen dibabat abis. Proses bakarnya nggak usah lama-lama kok, paling cukup 5 menit aja. Kalau terlihat agak gosong, tandanya udah bisa diangkat nih foodies. Ya udah nih foodies, kita coba oles-oles lagi. Ini pakai saus barbecue ya kan. Aduh. Tuh. Best seller di sini sih dimsum bakar originalnya, tapi varian bolognese dan juga mentai nggak boleh ketinggalan ya. Anyway busway, tutut piknik di Pasar Pagi Hankam ini juga nggak kalah terkenal. Dengan bumbu kuning yang strong, tutut yang satu ini nggak boleh di skip loh. Apalagi ditemani dengan ceker kuah pedas yang bikin keringetan jos. Wow, ini benar-benar menggugah selera. Ini udah harum merona sekali. Nih, lihat ya. Pokoknya kalau udah full of bumbu tuh biasanya pasti enak banget. Pasar Pagi Hankam ini cuma ada di hari Minggu pagi ya foodies. Start dari jam 6 pagi udah bisa jajan-jajan enak. Tapi siangan dikit datangnya juga masih bisa kok. Yang penting jangan lewat jam 12 siang aja, oke? Percaya deh, bawa uang gocean pun kamu udah bisa makan enak loh di sini. Ini kita cobain yang bolognese dulu nih. Ini dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya berasa. Nah, jadi saus bolognese ini adalah sausnya orang Italia nih foodies yang biasa dipakai di daging ya kan. Tapi kalau ini campur dengan si dimsum yang isiannya ayam, benar-benar mantap pol. Tuh, kita cocol apakah dia akan pedas. Ini kan sebenarnya base-nya itu udah sedikit asam karena dari mayones juga. Dicampur dengan si mayones yang pedas-pedas dan berminyak. Asli, ini perpaduan yang menurut aku enak banget. Tekstur dimsumnya lembut, terus saus tartar dan bolognese-nya ini juga best. Di luar nurul ya, meskipun gerobak pinggir jalan, tapi rasanya asli bintang 5. Coba ini aku seruput dulu ya. Bener-bener definisi full of bumbu sih. Jadi dari si rempah-rempah tadi berasa banget, asin gurihnya juga oke, dan ini bener-bener wangi. Coba lagi. Wah, just nih buat kamu yang pengen jajan enak dengan harga yang masih masuk di kantong, gaskan ya hari Minggu nanti langsung datang aja ke Pasar Pagi Hankam foodies. Ingat pasang alarm biar kebangun. Langsung datang ya, makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau ngomongin soto tuh makin kesini pasti makin ada aja yang bikin gebrakan baru, ya kan? Salah satunya di kedai yang mau Astrid Tiar samperin nih. Katanya sih ada soto yang spesial gitu. Masa iya? Halo Foodies, aku sudah sampai nih di Soto Paha ya. Oke Mbak, wow menunya namanya lucu-lucu ya. Sop iga gondrong ada di sini. Oke Mbak, dari semua menu yang tertera di sini mana yang paling rekomendasi? Sebut. Yang paling rekomend tuh yang iga bakar. Oke. Terus yang oseng-oseng campur sama soto daging asap. Dia kuahnya sangat spesial sekali tanpa santan. Tunggu. Soto Betawi nggak pakai santan? Iya. Emang bisa? Bisa dong. Dapat gurihnya? Dapat. Dapat creamy-nya? Dapat dong. Wah, mantap betul. Penasaran pula aku. Ya udah, aku mau semuanya tadi yang kamu sebutin. Duh, Eling Astrid, Eling. Emang sih begitu lihat deretan menu di kedai yang udah buka 5 tahun ini, pasti auto kalap. Pengen dipesan semua deh tuh, saking menggodanya. Ayo tapi kita fokus menu jagoan yang katanya paling best seller nih foodies. Hai Foodies, akhirnya lihatlah makanan banyak sekali di mejaku. Makan enak. Gak sabar ya. Oke, yang pertama aku mau coba iga bakarnya dulu ya. Iga bakar. Comes to mama. Beda sama iga bakar kebanyakan nih foodies, iga bakar ala Pak H ini warnanya tuh nggak coklat gitu ya, tapi masih ada rada-rada golden brown gitu, malah jadi mirip digoreng foodies. Sengaja nggak dibikin ada gosong-gosongnya, biar lebih sehat. Cakep. Pas.
nggak kelembekan dan juga nggak keras. Empuk banget. Pakai emping. Dan afdol. Bumbu bakarannya ini berhasil meresap masuk dengan sempurna ke bagian dalam dagingnya foodies. Bumbu rempahnya mendok dan gurihnya nggak usah ditanya lagi deh. TOP banget. Terus ada masih terasa rasa smoky karena dibakar itu kan. Ditambah dengan supnya ini bikin seger banget. Ada tomatnya juga plus empingnya kan rasa emping itu kan membuat kita jadi selera makan makin tinggi ya. Jadi semuanya kawin dan mereka sangat serasi. Yuk kita move to the on ke oseng-oseng campurnya. Wadidaw, cabai rawit bertaburan di mana-mana nih. Apakah rasanya akan sepedas penampilannya? Coba spill dong Astrid. Look at this. Oh my god, kikilnya gemoy banget. Silakan masuk ke mulutku. Surprisingly pedas, tapi nikmat. Penuh kejutan. Pedasnya ternyata nggak pakai aba-aba ya foodies, langsung dor di suapan pertama. Tapi nggak cuma rasa pedas aja, ada gurih dan rasa manis tipis-tipis gitu. Perpaduan rasa yang komplit nih foodies. Mau itu kikilnya, paru, atau daging sekalipun, gak ada yang alot loh foodies. Wah, makin enjoy gak sih makannya kalau semua potongannya seempuk ini? Kalau foodies masih ngerasa kepedesan, makan oseng-osengnya harus pakai kuah kaldu plus nasi hangat ya. Biar turun dikit tuh rasa pedesnya. Sekarang kita akan coba ini dong. Menu andalan. Soto Betawi. Kita coba dulu kuahnya foodies. Enak banget. Coba lagi. Kuahnya aja tuh udah enak banget, nikmat, gurih, segar, terus nggak mate gitu. Konsistensi kuah sotonya ini pas banget foodies, nggak terlalu cair tapi nggak terlalu kental juga. Warnanya yang cukup pekat menandakan kalau bahan-bahan yang dipakai juga nggak pelit-pelit. Mulai dari bumbu rempah-rempahnya sampai bahan rahasia pengganti santan ini nih foodies. Sekarang kita buktikan memakai dagingnya beserta nasi dan ada tomat juga. Highly recommended foodies. Mantap. Nggak pakai kunyah berkali-kali, dagingnya udah langsung biar aja tuh di mulut. Ada yang bikin daging soto ini makin berasa nih sedapnya, yakni karena penggunaan daging asap yang kasih aroma dan rasa smoky yang khas. Nggak sampai di situ aja, ada potongan daging brisketnya juga loh di dalamnya. Wih, soto Betawi versi level up ini sih. Lazis. Foodies ini beneran sungguhan, seriusan, gak bohong. Ini soto Betawi ya. Lezat, gurih, creamy, itu berasa banget. Aku tuh biasanya nggak pernah habis kuah kalau makan, tapi justru ini kuahnya nggak berhenti aku seruput, malah habis duluan kuahnya kan tuh foodies. Aku jadi yakin ya, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Aku jadi penasaran banget foodies sama bumbu rahasianya. Ayo kita kepoin dapurnya, let's go.